selamat datang di podcast Meet with Young Investor 1.0. Aku Rai, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang relate banget buat anak muda, yaitu Money Talks, cara kamu ngelihat uang, cara nentuin cara kamu investasi. Karena nih, cara kita memandang uang bisa mempengaruhi cara kita mengatur keuangan, sampai menentukan gaya investasi kita. Ada juga yang tipenya spender, saver, bahkan investor. Belum lagi nih, setiap orang itu punya risk tolerance masing-masing. Mungkin ada yang overthinking juga nih, ada yang impulsif. Nah, supaya obrolan kali ini makin seru, kita udah ditemani oleh dosen dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang punya pengalaman dan pemahaman tentang investasi dan pasar modal. Jadi pasti hari ini bakal insightful banget ya Pak ya. Nah, Amin. mungkin halo Pak Irsyad. Halo. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman yang investor. Oke. Kebetulan bapaknya dari mana? Kebetulan saya tuh tadi habis dari beberapa site visit buat ngeliat beberapa bisnis yang lagi ongoing. Kita invest juga di beberapa bisnis real. Dan kalau sekarang sih sebenarnya kemarin makanya kita ngatur janjinya juga agak panjang karena saya lagi pulang pergi Penang Bandung karena sedang studi S3 di US. Wow, keren banget ya Pak terbelakangnya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh kali ya Pak, boleh mungkin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang investor. Mungkin sedikit cerita juga mengenai latar belakang dan aktivitas Bapak saat ini. Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Irsyad Kamal. Saya staf dan dosen pengajar di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di program studi Bisnis Digital dan juga Manajemen. Kesibukan saya saat ini, saya sedang tugas belajar. Saya sedang ngambil studi doktoral PhD di University Science Malaysia di School of Management yang relate ke behavioral finance. Behavioral finance. Jadi ngomongin tentang investor bias. Jadi topik yang sedang saya riset itu tentang investor bias. Investor bias. Pas banget mungkin ya. Iya, jadi kita hari bias ini. Ya. Jadi kayak tentang orang melihat investasi seperti apa dan lain-lain gitu ya. Itu yang lagi saya dalami dalam studinya. Dan saat ini selain mengajar, saya juga punya beberapa bisnis gitu ya, dan juga saya investasi di beberapa bisnis sektorial. Mungkin kita tarik balik lagi sebelum Bapak mungkin punya pengalaman sejauh ini, punya pengetahuan sejauh ini. Aku pengen tahu dong Pak, mungkin sejak masa kuliah atau sejak awal karir bagaimana cara Bapak tuh memandang uang dan pengelolaan finansial Bapak? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya ngerasain banget di usia ketika jadi student. Betul. Karena kan kita itu masih dapat uang dari orang tua. Iya, gitu ya. Benar. Dulu perspektif saya melihat uang itu sesuatu hal yang seperti bensin. Jadi singkat cerita, ketika saya baru masuk kuliah, saya punya buku pertama saya yang saat ini masih saya pegang dan saya beli pakai uang tabungan sendiri. Buku apa? Harganya 150.000 pada waktu itu. Ingat banget ya harganya. Masih ingat karena saya beli pakai uang saya sendiri. Itu bukunya Robert T. Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad. Kebetulan saya juga punya tuh Pak bukunya. Itu saya baca ketika saya kelas 3 SMA mau masuk kuliah gitu ya. At that time saya sedikit cerita juga latar belakang ya, saya anak yatim dari umur 10 tahun. Ibu saya lulusan SMA gitu ya. Dan saya waktu itu terinspirasi dari satu dosen saya yang bilang how to cut poverty change just with education. Betul. That's why saya sangat benar-benar mendambakan suatu ilmu, belajar gitu ya. Dan pada saat itu melihat uang, perspektif saya adalah sesuatu hal yang harus saya miliki. Betul. Mungkin sama kayak teman-teman yang investor sekarang. Iya, benar. Iya, bagi semua orang kebanyakan kayak gitu ya Pak. Pengen dapetin. Iya. Tapi ternyata memahami cara mendapatkannya saja belum cukup ya Pak. Betul. Kita harus belajar bagaimana mengelola, memanage sehingga uang itu bekerja buat kita. Betul. Bukan kita yang bekerja buat uang. Benar. Itu di dalam buku Rich Dad Poor Dad tuh. Itu keberuntungan saya ketika saya membaca buku itu sejak dini, sehingga ketika saya melihat uang pada waktu itu, saya selalu berpikir gimana caranya I will get the passive income that can make my money work for me. Itu udah dari zaman kuliah tuh saya tuh. Dan investasi pertama saya ya bermulai dari kuliah. Dan saat dulu belajar cara dapetin uang paling gampang apa?
Berjualan mungkin ya. Jualan, oke. Iya. Justru saya dengan teman-teman dulu bikin jasa bersihin kosan. Jasa bersihin kos. Iya, Oh. ayo bayar gitu. Iya, iya, Kita iya. rame-rame Online gitu bersihin kah, Pak, kos. konsepnya? Dulu belum ada tuh Go Oh, Clean gitu-gitu Go belum ada, tapi Clean. kita udah berpikir buat bersihin kos. Dulu mungkin masih zaman-zaman di DU kuliahnya jualan bunga gitu ya. Oh iya, batu yang wisudawan mungkin Betul. ya. Tapi sebenarnya ada satu peluang yang paling besar, Oh gimana tuh Pak? yaitu ketika jadi mahasiswa dapetin uang itu dulu mungkin saya terkenal dengan bounty hunter, Gimana? ikut lomba. Oh ikut lomba. Jadi saat dulu tuh saya ngeliat lomba itu bukan suatu hal achievement, Oh, tapi keharusan peluang. saya buat dapetin hadiahnya. Oke, menarik. Jadi kan hadiahnya kan lumayan kan, 10 juta, 5 juta, 20 juta gitu loh. Ya. Dan ini tips dari saya, teman-teman kalau punya bisnis ideas, mau ikut lomba nggak usah ganti-ganti. Oh, oke. Reshaping aja menjadi lebih bagus PPT-nya. Menyesuaikan sama Dari yang ini ya. awalnya kamu mungkin bingung presentasinya sampai kamu hafal dan kamu akan jago buat nge-convince orang itu gitu. Oh, wow. Itu tips dari saya buat Ya, jadi tips bounty nih hunter. buat teman-teman nih yang mau yang ikut investor lomba. buat nyari uang nih. Iya, bisa juga tuh Pak, yang Iya, menarik bisa banget. banget dan Oke. itu saya lihat bukan hanya di saya, tapi teman-teman saya yang bounty hunter dari kampus lain, UGM, Prasmul, itu biasanya sama. Oh, Dan jadi dia selalu reshaping reshaping aja ya Pak. produknya, dia perbagusin cara presentasinya dengan membawa produk gitu. Jadi benar-benar Matang ya bukan konsepnya. start dari seminggu gitu. Kebanyakan orang mau lomba kan nyiapnya Iya, seminggu bener-bener. mau presentasi kan. Ini mah dia udah ikut dari lomba ke lomba, dia udah siapin PPT-nya, deck-nya, timnya sama. Jadi banyak bumbu-bumbu yang orang nggak akan kira kalau itu disiapkan dalam waktu dekat. Bener ya. Dan mengkonvinsnya dia Tipsnya. udah tahu banget gitu. Iya, udah matang banget tuh, Matang diulang-ulang banget. terus ya Pak ya. Betul. Wah, itu menarik banget lagi Pak tipsnya, karena saya Itu buat sebagai- mencari uang paling mudah ya. Iya, karena saya kan mahasiswa administrasi bisnis. Iya. Jadi kebetulan emang teman-teman saya itu banyak banget yang ikut business case competition Iya. dan kayak emang cukup susah untuk menyiapkan dan menjawab satu Yes. ide konsep Kalau bisnis business dalam case seminggu. competition beda sama business plan. Hmm. Kalau yang tadi saya bilang mungkin business plan, tapi kalau business case competition, frameworknya sama, Oh iya. toolsnya sama. Hmm. Kamu pakai SWOT, Iya, kamu betul. pakai EVAS Matrix, Bener. TOWS Matrix gitu loh, GE Matrix, you name it lah. Tapi Iya. logik dan caranya tuh sama. Yang kamu pelajari itu jangan case-nya apa, Oke. tapi how to solve the problemnya gitu. Betul. Ini kan jadi penting nih. Iya. Karena basicnya case kan problem solving ya. Betul. Itu penting banget. Menarik banget ya Pak ya, bener cerita yang dan tips yang menarik Iya banget. itu tips dari saya penting. Oke, mungkin dari seluruh cerita Bapak yang tadi, mungkin dari bisnis cobain lomba-lomba segala macam, mungkin kayak pengalaman yang paling membentuk Bapak hingga menjadi Bapak yang sekarang itu apa Pak? Mungkin bisa disebutkan. Iya tadi ya, saya sedikit cerita ketika saya harus Kamal kecil harus jadi Kamal dewasa gitu, di umur 10 tahun dipaksa gitu ya. Uang itu bukan sesuatu hal yang murah buat saya. Not easy. I have to make a money, Iya. nggak gampang. Wah, jadi suatu kewajiban juga. Dan ngabisinnya jadi nggak akan spending mudah. Oh, Itu oke. mindset dulu di Iya, awal. betul. Cara dapetinnya nggak mudah. Sehingga ketika kita mau spending, saya pada waktu itu lebih wise. Itu mungkin momen satu. Dan saya sempat bertanya juga kalau mungkin pada waktu itu saya nggak jadi anak yatim, mungkin saya nggak bisa kayak Kamal yang sekarang. Oke. Iya nggak sih? Iya, life lesson. Ya, itu yang pertama. Betul. Yang kedua ada momen ketika di fase tadi buku gitu ya. Saya membaca banyak buku investasi, banyak orang-orang di sekitar saya yang akhirnya menginfluence saya juga gitu. Yang ketiga terkait dengan pelajaran finance itu sendiri. Gitu. Oke, pengetahuan finance. Ternyata finance itu sesuatu hal yang tabu. Oke. Coba gini. Oke, Pak. Ya mungkin just sharing. Orang tua kita akan ngobrolin. Nah, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu buat belajar, nggak Iya. boleh nakal. Let's say nggak boleh seks bebas. Itu Iya. bahkan diomongin. Iya. Tapi ngomongin uang diomongin nggak mau tua. Jarang sih, Pak. Nah, kalau kamu gede beli BBNI di 4.600 jual di 8.000 ya. Cuma jarang sih, Pak. Iya, bahasan Nah, kayak kalau gitu. kamu gede, nanti kamu masukin deposito ya. Iya. Masukin reksadana ya. Iya.
Nah, saya tuh dulu juga sama ketika masih kecil tuh sempet dan sering bertanya ke orang tua, "Pak, apa itu saham?" Hmm. Orang tua saya mungkin akuntan tapi Iya. tidak cukup literasinya gitu. Tapi Oke, dia oke. menjelaskan saham itu surat berharga. Betul. Dan setelah saya pelajari pada waktu beliau menjelaskan, Hmm. let's say tahun 95, Iya. 98, saham tuh bentuknya masih kertas loh. Iya, masih bentuk kertas Ya ya? ada capnya, bentuknya bener-bener Oh. surat berharga Iya, gitu. iya, iya. Setelah kita pelajari ternyata oh itu tuh surat berharga Hmm. tanda kepemilikan Iya. suatu saham. Bentuknya bisa digital mungkin sekarang gitu kan. Iya. Tapi intinya kita owning sih, Hmm. owning si share-nya gitu. Hmm. Jadi pengalaman-pengalaman sampai akhirnya ada di pengalaman Hmm. saya tuh usia 28 gitu ya. Hmm. Saya merefleksi mencari jati diri gitu loh. Oke. Karena saya udah ada di fase Hmm. earning money-nya udah dapat nih. Iya, betul. Udah Di bisa. usia 28 tahun Iya, itu ya. earning-nya udah dapat. Hmm. Tapi filosofi ketika udah punya uangnya buat apa? Hmm. Nah ini saya miss gitu. Karena Oke. ketika umur itu tuh saya bertanyanya adalah what is happiness for me? Oke. Because it's hard for me to find out what is happiness. Betul. Ternyata uang tuh bukan happy loh. Hmm. Serius loh. Uang itu oke, orang banyak bilang dengan uang lu bisa gini, tapi lu punya uang pun belum tentu happy. Iya, iya, iya. Sampai akhirnya saya mencari psikolog, saya ke juga ke apa orang-orang yang bisa baca aura gitu. Iya. Ternyata jawabannya adalah when you are leading something gitu. Oke. Happiness itu Happiness when you're saya leading itu something. ketika di leading something. Oh, happiness dari bapaknya sendiri. Iya, Oh. dan itu ternyata nge-reflect ke nama saya Irsyad Kamal gitu. Oh, emang Irsyad nama tuh Kamal doa ya? itu yang mau saya bilang tuh. Jadi saya tuh nge-reflect loh. Oh, semua itu ketika kita tarik mundur, udah ada kok di sekitar kita. Itu yang kadang-kadang kita nggak aware. Iya, benar-benar. Dan ternyata yang bikin saya nggak happy banget tuh adalah uncertainty. Oke, dari situlah saya akhirnya bisa memilih jalan-jalan Oke. yang saya pilih untuk bikin saya happy. Jadi walaupun uncertain, tapi kan ada probabilistiknya. Iya, iya, iya. Mana yang bisa saya ukur? Iya, betul. Nah, tadi kaitannya, once saya mau invest di satu instrumen, saya harus tahu dulu dong, ini sesuai kriteria saya nggak? Iya. Bagus menurut kamu, belum tentu bagus menurut saya. Iya. Contoh, Pak, ada mahasiswa. Kenapa Bapak kok, kan Bapak belajar trading, gitu, Elliott Wave dan lain-lain. Oke, saya belajar. Tapi kenapa Bapak nggak invest di trading? Karena pemahaman tadi risiko, risk appetite saya, kegiatan saya di luar itu nggak memungkinkan buat saya bisa trading. Mungkin bagi kamu cocok dan bagus, nggak salah gitu. Jadi perbedaan style mazhab itu bukan sesuatu hal yang salah benar ya. At the end tadi, percuma kamu investasi di saham tapi kamu nggak happy, benar nggak? Iya, betul, betul. Mau dia trading mau apa? Kalau menurut saya sih, saya pribadi yang kalau happy-nya dengan trading bisa melihat tick dalam waktu singkat gitu ya, bisa mantengin. Oke, gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya kan ada jadi value investor mungkin gitu. Atau mau jadi ya mencari investasi di sektor real bisa juga gitu kan, karena mungkin value-nya kalau di sektor real saya investasi bisa buat UMKM Pak, ya nggak sih? Orang-orang yang memang langsung bisa dapetin itu jadi bisa. Kembali aja ke bagian. Jadi ketika kita runut apa yang saya alami sekarang tuh tadi, kalau saya bisa wrap up, ketika saya dipaksa dewasa, dapat pelajaran buku-buku yang tentang investment dari sedini mungkin, dan ketika dewasa saya lebih mendapat insight choose your happiness. Oke. 3 itu. Oke, jadi mulai dari awal life lesson-nya, terus betul. juga pengetahuannya, dan juga yang diakhiri oleh ke diri sendirinya lagi. Benar sih Pak. Karena balik lagi mungkin cara kita melihat uangnya sendiri, cara kita melihat investasinya sendiri berbeda-beda setiap orang ya Pak. Baik. Nah mungkin kalau bahas kondisi finansial nih Pak ya, menurut Bapak mana yang sebenarnya lebih terpengaruh nih, lebih berpengaruh, mindset terhadap uang atau jumlah penghasilan yang dimiliki? Mungkin bagi orang-orang yang ingin memulai investasi, apakah mungkin mindsetnya terhadap uang atau lebih memilih ke jumlah penghasilannya dulu nih?
Hmm, menurut saya dua halnya penting. Dua-dua hal yang Tidak penting. bisa kita dikotomikan. Right? Betul betul. Kamu punya mindset nggak punya cash juga Iya, susah. susah. Punya cash nggak punya mindset Nggak punya juga. cash nggak punya mindset habis aja uang. Iya. Dua ini harus seimbang menurut saya. Baik baik baik. Tapi kalau di mana duluan? Oke. Kalau tadi pertanyaannya mana Iya, duluan? benar-benar. Mindset. Mindset. Oke. Karena once you already have a mindset, Hmm. ini datang nih, Hmm. ya you already set Oke, your udah mindset. settle kali Ya ya settle untuk nih, mulai. wise to spend your Oke, money. oke, oke. Tapi benar. kalau ininya nggak punya, ini duluan yang datang. Sometimes you wasting your time, your money, Benar. your energy, just spending your money to Iya. expense, not invest. Gitu loh. That's why kalau mahasiswa nanya, Pak, saya sebagai mahasiswa investasi yang paling bagus apa? Saya selalu bilang leher ke atas. Betul. Tapi leher ke atas itu bukan berarti kayak harus glowing gitu Iya, enggak juga bukan- ya. bukan Maksudnya penampilan kayak begini bukan ya. harus saya harus tanam benang sulam alis gitu enggak gitu. Tapi lebih ke network, lebih ke knowledge. Karena menurut saya itu investasi yang paling murah. Iya. Zaman sekarang udah banyak banget kok belajar yang gratis di YouTube, Udemy betul, or something betul. gitu. Kamu bisa Setuju, pilih setuju. sih gitu maksudnya. Ini tentang bahkan di TikTok sendiri tuh saya lihat udah banyak banget Banyak yang ya ngasih sharing seliwerannya gratis gitu loh. FYP gitu. Betul, udah banyak banget yang FYP gitu. Ada apalagi kalau kamu memang interest gitu. Iya. Nah, tapi mindset lagi balik lagi gini. Saya sering juga nanya mahasiswa. Oke, kamu mahasiswa bisnis digital gitu. So, cek di Instagram kamu berapa banyak kamu follow owner-owner perusahaan digital Oke. atau informasi like Bloomberg, Oke. informasi kayak Tech in Asia gitu. Follow nggak? Jangan-jangan kamu follow-nya lebih ke ya takut fans ya maksudnya kayak apa Korea-Korea Iya. gitu ya nggak sih? Ya, karena di era sekarang yang saya tahu adalah kamu akan disajikan apa yang kamu ingin tahu, Betul. bukan yang kamu butuh tahu. Betul. For you page mungkin Iya. ya. Apa That's yang why kita penting sebelumnya. banget sih sekarang buat kita ngecek lagi deh. Kalau kamu future-nya mau jadi investor something gitu ya. Betul. Siapa sih investor yang kamu follow gitu. Lihat lagi gayanya, aimingnya gitu loh. Berita-berita apa yang kamu follow gitu loh. Itu tuh penting banget buat Benar-benar. numbuhin mindset. Bukan hanya belajar tapi bagaimana menjadi habit Iya. si informasi itu jadi sering datang. Setuju. Jadi kan itu jadi sesuatu hal yang common gitu loh. Bukan suatu hal yang wah, berat. Jadi tontonan sehari-hari ya. Yes, betul betul. Oke, mungkin lanjut lagi ya Pak. Berarti kalau misalnya aku mau memastikan lagi, sebenarnya cara seorang memandang uang juga bisa mempengaruhi cara dia mengambil keputusan Of ya. course. Banget, oke. Jadi kita lanjut nih. Mungkin aku mau nanya aja nih Pak. Kalau misalnya ada orang yang melihat uang ini tuh untuk dinikmati saat ini, sementara ada juga yang fokus mengembangkan uang untuk masa depan. Ya menurut Bapak, apakah sudut pandang seperti itu memang akan mempengaruhi gaya investasinya kah atau kayak Saya bagaimana? akan menjawab tentang menurut saya ketika saya sudah berinvestasi, pada dasarnya investasi itu adalah menunda kenikmatan, teman-teman. Oke. So, Oke. udah kejawab ya tadi ya maksudnya. Iya. Kalau kamu di usia muda sekarang kamu pengen nikmat-nikmat, ya nggak apa-apa, your choose gitu. Tapi nanti di tuanya kamu nge-save nggak? Gitu. Kalau saya dengan istri gitu ya, kita bener-bener tahu. Bahkan kita tuh kalau orang-orang mungkin sebelum menikah dia lebih memilih mencari MUA dan lain-lain. Iya. Gitu. Saya sama istri saya dulu pas di awal sebelum nikah apa yang coba? Kita ke personal finance. Oh, tips lagi tuh Pak. Iya, ini ya buat teman-teman. betul. Ya, maksudnya buat teman-teman perempuan dan laki-laki gitu ya. Era pinjol ini rame. Banget, emang lagi. Be careful ya, Iya. teman-teman perempuan kalau mau nikah cek dulu calon suaminya punya utang Betul. pinjol nggak, atau sebaliknya laki-laki ke perempuan. Everything should be on the table. Marriage is not just talk about money and loving something gitu. You have a create your future gitu together gitu. That's why kita harus lihat di mana sih posisi kita, berapa penghasilan kita, joint income kita, mimpi kita ke depan mau apa. Jadi kita bisa ukur kita saving berapa, income kita harus berapa. Jadi melihat itu Transparansi semuanya ya, Pak. semuanya harus balancing gitu loh. Jadi kadang
kadang kan ketika nggak mau, saya maunya kayak gini, jadinya spending Iya. gitu, nggak punya plan. Oke. Bahkan saya itu kayak mau ngeplan ke Jepang gitu, itu butuh setahun sama istri gitu. Oke. Walaupun saya bisa berangkat nih, oke gas berangkat gitu, Iya, tapi kayaknya menunggu dulu. ya, kita nggak Iya. seperti itu sih. Kita akhirnya decide nggak untuk even if you can doesn't mean you should. Oh betul. Ya, Setuju tadi sih. dan balik lagi ke tadi, sangat mindset balik lagi ke menjadi penting. Dan tips lagi, investasi adalah menunda kenikmatan. Menunda kenikmatan. Jadi mungkin Bukan berarti nggak nikmat ya, iya, kita kayak masih bisa kok ditunda. nikmat gitu loh. Oke. Untuk suatu Iya. timing yang lebih Betul. baik mungkin ya. Contoh kayak seandainya saya mau umroh, saya juga ngeplan setahun dengan istri, karena saya umroh bawa keluarga. Iya. Terus ke Jepang, saya mau motoran ke Himalaya, kayak tahun kemarin saya motoran ke Himalaya gitu. Semua harus diterplan. Iya. Kalau enggak, banyak yang akan dikorbankan jadinya. Betul. Ya harus sesuai planning juga ya Pak ya. Walaupun Bukan dari bisa- nggak nikmatin ya, Iya. saya nikmatin, tapi Oke. saya dengan plan yang baik. Mungkin dengan planning yang lebih baik. Betul. Oke. Baik. Mungkin sekarang juga yang tadi aku bilang ada istilah kayak tipe orang yang spender, saver, dan juga investor. Dalam mengelola uang nih, menurut Bapak sendiri tuh tipe yang seperti apa? Dan kalau boleh tahu, menurut Bapak tuh tipe-tipe kayak gitu ada nggak? Iya, sebenarnya kalau balik lagi ke basic book mungkin yang semua orang udah tahu tentang Robert Kiyosaki, dia bikin matrix gitu kan. Dia ngebaginya bukan sender, saver, dan investor sih. Kalau dia ngebaginya menjadi employee, self-employee, gitu ya, sampai akhirnya ke investor. Oke. Nah jadi kayak kamu ada di posisi mana nih Iya, gitu loh. position apa Mungkin ya? berangkatnya dari employee dulu, nanti akhirnya dia punya bisnis self-employee, baru dia jadi investor. Boleh. Atau kamu memang running di tempatnya gitu, boleh banget gitu loh. Kamu juga kerja, kamu punya bisnis sendiri, kamu jadi investor, boleh dong gitu loh. Karena itu masih bisa dan bisa kita lakukan secara bersama-sama gitu loh. Possible juga ya mungkin ya menurut Bapak. Banyak orang kan dia hanya berpikir single source income kan. Nah menurut saya Zaman generasi sekarang sekarang nggak bisa deh, kayaknya buat single source income sayang banget. Bahkan teman-teman mungkin yang di Adbis atau di fakultas lain gitu ya, sekarang tuh udah era dimana kita jual produk digital banyak banget. Iya betul. Bahkan kayak sekedar case IELTS gitu, belajar IELTS itu Banyak yang online iya, ya. banyak online. Bikin personal finance, itu banyak tuh yang beli di TikTok gitu Iya, kan. benar. Atau kamu mau jadi affiliate, kalau kamu suka bikin konten, kamu bisa jadi affiliate. Itu Cuannya lumayan banget. lumayan ya Pak ya. Parah, itu lumayan Iya. banget gitu. Nah itu yang harus dioptimalkan, jangan hanya oke saya mau jadi employee aja deh. Kayaknya berat sih. Iya. Dan kayak mungkin balik lagi kalau misalkan kondisi sekarang nih Pak, menurut Bapak kan tadi mungkin Bapak udah menyebutkan kalau misalkan harus lebih dari satu income. Karena zaman sekarang tuh Iya. berat ya kalau satu income. Ya berarti aja. kalau saya kan ibaratnya apa? Saya employee Iya. di Unpad, dosen. Saya self-employed, saya Betul. punya beberapa bisnis. Saya juga Main investor, investor, gitu loh. oke. Ya nggak? Jadi kayak, nah oke. Oke, berarti situasi kayak gitu memungkinkan sekali kali Sangat ya. Mungkin memungkinkan. tergantung fase hidupnya juga. Iya. Baik. Tadi Nah, menunda kenikmatan ya. Iya, Kalau menunda. kamu pengennya santai-santai terus, mungkin bisa. bisa aja tuh. Tapi kan nggak akan bisa nge-generate Betul, income betul. sebanyak itu. Karena balik lagi ke mindset kan. Nanti setelah kita udah dapat income-nya, baru tuh dananya mau kamu pakai apa? Kamu bagi-bagi. Liburan, investasi lagi, Iya, balikin, mau kesehatan, rumah, dan kesehatan, lain-lainnya, dan betul. gitu. Jadi emang investasi ini tuh menunda kenikmatan untuk kenikmatan yang lebih Iya. lagi. yang Karena kedua. pada dasarnya, kalaupun kamu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, Iya, nggak bisa di juga ya. apa yang mau di manage gitu Iya, loh, iya, gue nggak. benar. Ya Betul, memang betul. pertamanya harus naikin income dulu, makanya nggak bisa single source income. Pengeluaran, ya mungkin teman-teman investor juga tahu tentang frugal living gitu. Iya, betul. Saya kemana-mana masih suka naik motor gitu. Iya. Maksudnya. Nggak apa-apa orang bilang, wah Pak Kamal pakai motor Vario, nggak apa-apa gitu. Iya. Karena motor itu alat transportasi, bukan alat ukur prestasi ya. Iya, betul sekali. Bukan alat ukur prestasi. Ya silakan aja ya, mau uangnya udah banyak banget, dia mau pakai Mercy, mau pakai apa, boleh.
balik lagi ke diri sendiri dan Happy-nya apa sih? kenyamanan diri sendiri. Kalau saya seriously, mungkin teman-teman itu juga tahu gitu ya, saya kemarin sore-sore pakai mobil ke Nangor macet. Iya. Karena macet tuh bagian yang saya nggak suka gitu. Iya, benar-benar. Uncertainty-nya tinggi Iya, kan tadi kan, iya, saya nggak benar-benar. happy kan gitu loh. Jadi Tidak pastian ya, udah, Pak ya. mendingan saya pakai motor lebih Oke. happy. Nah, mungkin balik lagi, kalau misalkan nih Bapak tadi kan udah mention juga kalau misalkan Bapak tuh dari life lesson-nya. Nah, kalau misalkan cara Bapak memahami uang biasanya banyaknya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi kah? Atau mungkin didukung juga oleh lingkungan sekitar? Mungkin Bapak bisa menceritakan lingkungan sekitar Bapak selama bertumbuhnya memahami investasi itu seperti apa? Atau kayak edukasi finansial yang Bapak jalani itu apa aja? Iya, kalau kalau di lingkungan sekitar sebenarnya betul juga ya gitu. Karena ketika saya makin belajar tentang finance itu sendiri, belajar tentang personal finance gitu ya, itu berangkat dari saya melihat adanya opportunity. Opportunity apa? Banyak orang yang akhirnya antipati terhadap finance, yang akhirnya kehidupan dia nggak punya guide gitu. Iya. Saya lihatnya ya, sorry. Ya syukur-syukur teman-teman yang investor udah bisa gabung di dalam komunitas gitu ya, punya mindset investor gitu. Lingkungan yang Good banget. baik. Itu apa ya, support system yang bagus lah gitu loh. Terus bisa bernetwork dengan investor-investor lainnya gitu. Ini modal banget gitu. Iya. Karena basically your network is your net worth. Jadi kamu harus increase network sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, jaga nama baiknya gitu ya, karena itu akan bisa membantu kamu di kemudian hari. Nah, kalau dari saya pribadi sebenarnya saya mengakui itu gitu loh. Saya di lingkungan orang-orang yang memang berinvestasi, berusaha, tapi lingkungan ini bukan dari keluarga. Tadi saya jauh banget, keluarga saya tuh kebanyakan PNS gitu ya, akuntan yang mungkin nggak punya bisnis gitu loh, ya. Tapi ketika saya terjun di lingkungan teman-teman saya yang punya bisnis, jadi investor, disitulah saya melihat ada ruang untuk belajar dan memperkuat aspek finance. Karena beberapa orang yang bikin bisnis juga finance-nya nggak terlalu kuat ya gitu. Dia nggak tahu bagaimana dalam financing ada debt, ada equity, gimana cara buat dia masukin di debt-nya, bagaimana dia buat nguatin di equity-nya gitu. Itu yang masih banyak flex sih. Gitu. Itu opportunity banget buat teman-teman yang terjun langsung ke lapangan gitu, buat tahu gimana sih buat dapetin equity, gimana cara buat dapetin debt. Jadi selain pengalaman pribadi, lingkungan sekitar dan juga edukasi finansial juga penting sekali ya Pak ya. Betul. Aku izin bertanya juga nih Pak, kalau misalkan menurut Bapak risiko terbesar nih ketika seseorang memulai investasi tanpa benar-benar memahami dirinya sendiri itu kayak gimana Pak? Wah, itu jangan deh. Iya. Yang saya khawatirkan tuh kalian punya traumatik, yang akhirnya kalian nggak mau lagi buat berinvestasi dan malah menjauh dari persepsi investasi gitu. Makanya kalian menurut saya ya perlu memahami tadi, makanya saya memahami, kan saya cerita tadi, saya harus tahu diri saya dulu sendiri, yang bikin saya happy apa nggak happy apa gitu. Bapak inginkan ya. Opportunity banyak di depan gitu loh, tapi nggak semuanya harus kamu ambil kan. Jadi kalau di agama mungkin kita diajarin bersyukur gitu. Benar nggak? Betul. Kita nggak boleh greedy loh. Iya, betul. Ya investor yang sering jatuh, orang yang sering gagal di investasi menurut saya karena greedy-nya sih. Dia pengen investasi tapi ternyata performnya nggak sampai situ gitu kan. Akhirnya yang saya takutin traumatik. Traumatiknya itu karena gak memahami diri sendiri, tipenya tuh seperti apa. Betul. Mungkin ternyata dia tuh overthinking dan jadi takut di investasi. Harus difitkan lah dengan bentuk instrumen investasi kamu apa yang mau diambil gitu loh. Gak semua orang sama. Betul. Nah mungkin kita ambil contoh kali ya Pak di sini. Misalnya ada mahasiswa yang merasa uangnya itu untuk dinikmati sekarang, jadi setiap ada uang tuh langsung dipakai untuk lifestyle-nya, sampai akhirnya ngerasa untuk nggak punya sisa untuk investasi. Menurut Bapak masalah utama yang ada di kondisi itu, atau cara pandang masalah utama itu ada di kondisi finansialnya kah, atau cara pandangnya terhadap uang? Karena beberapa kali pasti banyak mahasiswa yang kayak uang jajannya itu terbatas, jadi cuma dipakai buat lifestyle doang.
Kalau mahasiswa uangnya terbatas dipakai lifestyle itu zonk banget sih. Hmm. Kalau uangnya terbatas dia masih dipakai buat survive, oke, Betul. nggak masalah. Betul. Kalau dipakai buat lifestyle, beli boba-bobaan gitu. Iya. Kayaknya saya pernah ada di fase itu sebenarnya. Oke. Dengan uang terbatas, dapat uang itu kayak wah pengen happy, Iya. pengen foya-foya Foya-foya, nyobain gitu kan. betul. Oh saya belum pernah punya sepatu ini, pengen beli sepatu gitu. Di satu sisi salah nggak? Enggak sih, enggak juga. Cuman kalau kamu lebih cermat, based on my experience and advice, karena saya ada di fase itu. Kalau saya disuruh balik ke masa Iya. lalu, saya tidak akan melakukan hal itu. Oke, kan lebih belajar. Mendingan pada waktu itu uangnya saya beli BBCA. Oke. Pada waktu itu ya mungkin Pada sekarang waktu itu, udah ya kan? berapa ya Pak Jadi ya? berapa uangnya gitu loh. Iya, bener. Oke. Ya, Setuju. ini mah Iya. fakta ketika saya harus balik ke masa lalu gitu. Iya. Iya, saya tidak melakukan itu. Betul sih Pak. Iya dong. Iya, mending disahamin ya Pak ya. Saya nggak apa-apa deh kalau pada waktu itu udah lebih sadar, saya makan warteg terus gitu ya. Iya. Terus saya beli saham BBCA, Unilever dulu, Unilever masih oke. Oke. Itu semua investor tuh selalu pengen kayak kalau misalnya Dan termasuk penyesalan saya. Oh, begitu. Ada satu Pak. hal lagi. Apa tuh Pak? Ini buat yang investor ya. Saya sudah berhenti merokok, saya Oh. sudah berhenti vape, saya udah nggak Betul itu tuh lagi Pak. gitu ya. Karena itu Hmm. coba kalau dikalkulasi dulu ngerokok saya berapa, saya beli saham BBRI gitu Iya. Mungkin sekarang uang Bris rokok gitu itu pada waktu bisa, itu gitu ya. Wah, Iya. jadi lebih banyak banget. Jadi lebih sehat. Iya, lebih kan ya. sehat. Betul. Sekarang saya terakhir berhenti kenapa? Hmm. Karena ya tadi semakin kamu akan wise terkait investasi, bukan hanya investasi ke otak kamu, Betul. ke bisnis kamu, tapi ke badan kamu. Betul sekali. Ya nggak sih? Betul. Dan investasi Percuma kita nggak sehat. Iya. Gitu. Karena ternyata yang paling mahal tuh kesehatan. kesehatan. Betul sekali. Ini buat yang investor yang masih ngerokok, Betul. pikirin baik-baik. Dengan uangnya dibeliin saham. Betul sekali. Bisa jadi tips banget Iya. ya, Pak ya. Mungkin tadi ada case, mungkin ini case sebaliknya. Ada juga nih Pak yang sebenarnya mahasiswa tuh mampu untuk melakukan investasi. Tapi secara emosional mereka nggak nyaman untuk melihat nilai investasinya turun, keuangannya turun kali ya, sehingga keluar masuk investasi. Kalau dari sudut pandang Bapak nih mungkin, apa yang sebenarnya terjadi nih dari sisi mindset keuangannya dan apa yang harus mahasiswa itu lakukan? Mungkin karena kenyamanan juga ya. Betul. Itu yang membunuh keberanian dia. Oh iya. Saran saya buat teman-teman yang posisinya kayak gitu, Hmm. better cari investasi yang volatilnya nggak terlalu tinggi. Oke. Ya mungkin dikit-dikit nggak apa-apa lah kayak deposito atau dikit-dikit kayak mungkin reksadana, oke lah gitu, RDPU gitu, reksadana pasar umum. By the way, anak saya umurnya mau 5 tahun nih bulan Juli, Oh. tapi based on lesson dia udah punya reksadana dia sendiri. Oh, atas nama dia sendiri. Nggak, atas nama istri saya belum, karena kan belum bisa, tapi khusus buat anak saya. Jadi kalau saya dulu kecil, sunat, lebaran, kan suami suka dititipin ke orang tua tuh. Iya, Itu tuh kita nggak ada investasi bodong kalau kayak gitu. Bener. Karena ya saya bilang kan balik lagi kan. Iya. Dulu orang tua kita nggak, ya masih tabu loh ngomongin Betul. uang. Tapi kalau saya tuh bahkan mau ngasih ke anak saya nanti kalau dia gede, ini tuh semua tabungan kamu, dari kamu sunat, dari kamu lebaran, dari kakek nenek, dari semuanya nggak pernah papi pakai buat konsum gitu loh, tapi papi tabung bener-bener yang kamu bisa nikmatin nanti. Dan dimasukin ke RDPU atau sebagai nanti dan diatur dari mix. Oke, jadi ditanamkan sedari dini. Betul. Oke, mungkin menurut Bapak nih strategi investasi kalau yang paling cocok buat anak muda kayak aku, kayak teman-teman yang investor lainnya, itu mahasiswa seperti itu, seperti apa? Terus kayak bagaimana cara kita menentukan strategi yang sesuai dengan goals kita juga? Oh, si mahasiswa menurut saya lebih belajar earningnya dulu deh. Earningnya aja dulu ya. Lomba, optimalin gitu loh. Ketika udah dapat earningnya, networking, investasi masih di lahir ke atas tadi itu bilang. Benar-benar ikutin belajar. Benar-benar belajar apapun pokoknya, bernetwork dan lain-lain gitu loh. Cara tips lagi nih dari saya bernetwork. Ini dulu Kamal remaja bikin kartu nama Irsyad Kamal.
the next CEO. The next CEO, jadi udah self branding tuh ya Pak ya. Kita bawa aja Iya. ketika mau acara-acara lagi seminar Oke. apa, yang saya datengin pembicaranya. Betul. Saya tukar kartu nama biasanya. Oke. Atau saya minta tanda tangan bukunya gitu. Hmm. Saya punya bukunya nih, orang ini nih, saya punya Oke, bukunya, saya minta tanda tangan. tangannya, oke. Itu akan ngajarin kamu ke depannya buat jadi mindset juga sih. Oke. Iya nggak sih? Betul. Jadi investasi untuk anak muda kayak aku, kayak teman-teman. Iya, atau yang investor gitu aja nggak apa-apa, nama kamu bikin kartu nama yang investor. That's the Oke. part of tools that can increase your network in the Oke. future. Jadi untuk self brandingin diri kita sendiri ya Pak, dan sekaligus manifest juga mungkin ya. Fake it until you become Fake it. it until you make it. Oke, interesting Ini banget. bukan sih. fake it until you become it. Become it. Oke, interesting banget sih Pak. Mungkin itu pertanyaan dari aku, dan mungkin sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Karena dari teman-teman yang investor ini juga banyak banget pertanyaan untuk Pak Irsyad. Oh, ada juga. Okay. Betul. Nah, mungkin pertanyaan pertama itu pendapat Bapak terkait dengan kegiatan panasin uang dingin di kala ada momentum itu gimana Pak? Panasin uang Betul. dingin ketika ada momentum. Sebenarnya berangkatnya kalimatnya tuh gini, kan ini uang tuh bukan makanan ya, bisa dingin dan panas ya gitu. Mungkin lebih ke Tapi uang. lebih kepada harus terplan. Iya. Uang dingin ini juga kan sebenarnya dikategoriin lagi. Iya. Apakah memang uang dingin ini yang dipakai untuk kalau kamu seandainya ada apa-apa di kemudian hari gitu kan. Kita sebutnya biasanya emergency fund. Betul. Kalau dia masih masuk dalam emergency fund, jangan dipakai. Oke. Karena pada dasarnya emergency fund mungkin buat yang belum menikah 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau udah nikah mungkin butuh setahun dari OPEX ya. Dari OPEX kamu, let's say kamu uang jajannya 1 juta gitu. Berarti kamu at least punya tabungan minimal 3 juta tuh. Dan itu tuh menurut saya belum dikatakan uang dingin karena itu bisa jadi emergency fund. Ini harus hati-hati. Tapi kalau seandainya uang yang ngendap ini sudah di atas dari emergency fund, kamu mau pindahkan alokasinya untuk masuk ke investasi, gimana Pak? Kalau ada momentum bagus. Tapi tidak semuanya, semua uang yang tadi bahasanya uang dingin gitu ya, termasuk emergency fund kamu masukin ke situ. Iya kalau investasinya works. Kalau nggak works, uang kamu hilang, kamu nggak punya emergency fund. Jadi kita tetap wise. Uang dingin tadi coba cek lagi apakah ini include atau exclude emergency fund. Kalau dia exclude, go on silakan. Oke, jadi pemahaman terhadap mungkin uang dingin ini disebutnya tabungan kali ya. Iya. Kita harus dicek lagi. Oke, ya benar. Masih masuk emergency fund. Betul, di planning atau lagi di atas ya? gitu. Kalau di atas sisanya eksesnya kamu pakai nggak apa-apa. Oke, betul. Tapi kalau emergency fundnya kegerus, jangan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang investor. Langkah-langkah detail untuk kita sebagai anak muda yang ingin menuju financial freedom tuh bagaimana Pak menurut Bapak? Step 1 punya mindset never stop learning sih. Never stop learning. Karena yang namanya investasi itu terus berubah. Iya. Iya nggak sih? Betul. 20 tahun lalu belum ada kripto. Iya. Gitu, mungkin. Terus juga mungkin ke depan ada yang lagi yang baru. Mungkin 3 tahun lalu happening NFT gitu kan. Iya. NFT gitu. Ya semenjak teknologi makin maju, makin mudah sebenarnya akses investasi juga sebenarnya. Justru yang diperkuat adalah fundamental keilmuan kita. Lebih di situ. Nanti yang pertama, yang kedua secara detail fundamental emosionalnya. Betul. Karena kelemahan seorang investor yang menurut saya juga masih belajar itu adalah greedy tadi. Bagaimana kita lebih logik gitu. Lebih logik melihat suatu produk investment. Kalau ditawarin, mau nggak investasi di sini 10% per bulan? Bisnis apa ya 10% per bulan? Returnnya nggak logik gitu loh. Nah, itu harus hati-hati. Karena dua hal yang sering kali harus kita lihat itu logic and legal ya, terkait dengan investasi. Banyak orang mengiming-imingi return gede tapi kita nggak cek logik nggak. Kalau logik cek lagi legal nggak gitu. Legal tuh bukan hanya di websitenya ada logo OJK atau something ya, tapi maksudnya kita lihat lagi PT-nya bener nggak,
lihat di website OJK-nya perusahaan itu terdaftar nggak gitu. Karena kalau logo OJK kan tinggal googling, ambil tempel bisa kan gitu loh. Nah ini harus hati-hati teman-teman juga ya gitu loh. Harus menjadi Apalagi kalau investor ya. investasinya ditawarinnya 15% sebulan, Uh, jangan deh. harus menjadi smart investor untuk anak-anak muda Jangan kayak jadi kita dumb ya. investor ya, tapi Betul, smart betul, investor. betul sekali. Nah, kalau misalkan dari Bapak sendiri, bagaimana cara memulai bermain saham dan tips and triknya dari Bapak tuh kayak gimana? Untuk orang-orang yang memulai nih. Nah mungkin ini juga saya sedikit garis bawahi ya gitu loh. Mindset teman-teman yang investor juga harusnya berubah. Oke. Jangan bilangnya bermain saham. Karena kalau bermain saham berarti cuma main-main ya. Iya. Tapi kalau emang mau memang invest di saham gitu. Oke. Atau let's say pemerintah kita ya IDX itu kan lagi nabung saham dan lain-lain gitu. Tapi intinya berinvestasi di saham. Startnya dari mana? Banyak yang nanya kayak gitu. Download aja aplikasinya gitu. Download dulu aplikasinya. Kalau kamu nggak punya download aplikasinya gimana kamu bener mau tahu juga, gitu kan? bener Download juga. dulu aja aplikasinya gitu loh. Baik. Nanti buka akun gitu kan. Sekarang udah banyak yang mudah, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu saya mulai harus masukin uang minimal 10 juta. Iya. Ya nggak sih? Betul. Kalau sekarang dengan uang kamu cuma punya 500.000 juga udah bisa kok gitu. Bahkan 100.000 udah bisa. 100.000 gitu. juga udah bisa sekarang. Jadi download aja dulu aplikasinya. Download dulu aja. Nah kalau udah punya, nanti kamu akan keterusan deh kalau benar-benar. Nah, terus yang kedua ya ikut komunitas kayak gini gitu loh. Ikut komunitas kayak gini. Sebenarnya kayak yang investor juga sebenarnya saya pengen mendorongnya kalau teman-teman memang yang suka invest di saham gitu ya. Saran saya per kuartal itu tiap laporan keuangan keluar dibagi tuh kelompok-kelompok analisis siapa champion di masing-masing industri kan ada 9 tuh. Nah, at least itulah jadi kan kita bisa sharing dari hasil analisis tuh kayak gini loh. Fair value dia sekian, dia masih di bawah, dia punya potensi gain berapa. Nah, itu kan jadi satu analisis yang akhirnya memudahkan teman-teman juga kalau mau memilih investasi lebih aman. Nah kebetulan di Young Investor juga ada tim untuk kayak nge-share dan ada community-nya kebetulan Pak. Iya, yang kita share ilmu-ilmu yang kita dapat dari pasar modal. Betul. Gitu. Jadi kan kita bisa tahu nih. Iya, itu Oke mau apa dari itu ya, bagi mungkin teman-teman yang trading nanti bisa analisisnya pakai chart atau pakai wave gitu ya. Tapi kalau yang value investor mungkin biasanya per kuartal ada laporan keuangan keluar, dia lihat economic mood dan lain-lain gitu, di combine. Jadi yang pertama mungkin download dulu aja, mulai dulu aja dan juga join community kayak yang investor ini katanya Pak ya. Ya, setidaknya kamu tidak merasa sendirian kan. Jadi dilingkupi oleh lingkungan yang juga mendukung kamu ya. Itu tips banget nih buat teman-teman yang investor. Selanjutnya pertanyaannya adalah mungkin tadi Bapak juga sempat mention kayak Bapak sempat menjelajahi psikologi Bapak mengenai keuangan Bapak dan kayak keinginan Bapak seperti apa, tapi pelajaran psikologi tentang uang apa yang paling berdampak dalam investasi menurut Bapak? Sebenarnya lebih kepada ya kalimat yang saya pegang gitu yang akhirnya jadi prinsip saya itu adalah saya selalu mencoba mengoptimalkan how make money work for me. How money work for me. Oke. Money work for you gitu. Oke. Jadi gimana ya? Uang yang kerja buat kita gitu. Kerja buat kita ya. Jangan kita yang kerja terus buat uang. Baik. Jadi kita nggak capek ya Pak ya. Iya. Jadi itu yang harus coba kalian pikirin. Punya mindset itu. Jadi akhirnya tadi ketika I lead, when you are leading something, benar nggak kata psikolog dan lain-lain. Jadi saya tuh belajar leading itu konteksnya banyak banget. Bahkan kalau saya itu happy kalau saya bisa ngelit uang gitu. Betul. Maksudnya gimana? Daripada uangnya saya diemin, saya tuh nggak suka gitu. Saya harus benar-benar harus nyari gimana caranya. Udah cukup tadi dananya sampai dana emergency fund sama sedikit dana buat OPEX gitu ya. Sisanya kalau bisa uangnya kerja. Oke, baik. Nangkep ya? Iya, benar. Kalau uangnya malah banyak-banyak di rekening tuh, saya malah nggak happy gitu. Iya, malah kayak jadinya berkuras tiap bulannya ya Pak ya. Dan jangan lupa satu hal sih sebenarnya kita juga diajarin di agama kan terkait dengan zakat dan lain-lain gitu ya. Itu tuh pelajaran banget buat saya terkait dengan when you wanna be master, like a master Yoda di Star Wars gitu ya. Nah kalau di uang itu kamu tuh buat bisa jadi master ngelola uang, kamu harus punya tadi tuh
dana kebaikan, Oke. zakat itu bahkan di depan menurut saya. Kalau Setuju kamu sih. nggak pernah ngeluarin itu di depan, kamu tuh akan di-lead sama uang gitu. Iya, Kebayang nggak sih? betul sekali. Tapi kalau itu bisa saya keluarkan, saya tuh selalu berpikirnya gitu. I manage my money. Oke. Jadi uang tuh di bawah saya gitu. Bukan uang yang akhirnya di atas Bukan- saya gitu. Tidak dikuasai oleh uang tersebut. Betul. Oke. Jadi saya yang nguasain uang. Uang kamu kerja sana. Uang Oke, kamu kerja sana. oke, Nanti menarik pulang bawa sekali. uang ya. Gitu. Iya, menarik sekali. Simple kan, Iya, simple itu betul, yang pengen betul, saya betul. temuin ke teman-teman yang investor gitu loh. Oke. Jadi saya juga ngeliat kayak Gen Z gitu ya. Hmm. Menurut saya bagus banget loh dengan orang-orang yang saya tuh ngeliat kayak banyak orang bilang Gen Z itu pemalas gini. Wait. Enggak deh. Kalau dia bisa kreatif dan bisa make money work buat dia Iya. dengan aset-aset yang Betul. banyak gitu. Aset tuh bukan cuma rumah, mobil, motor sekarang. Tapi kayak konten gini kan aset, Iya, ya nggak sih? betul Terus sekali. juga kamu punya network dan lain-lain. Jadi Aset optimizing juga di ya. aset gitu. Betul. Nggak apa-apa juga kamu santai-santai karena uang udah kerja buat kamu. Yang nggak boleh adalah kamu santai tapi uangnya nggak kerja Iya. juga buat kamu, nggak ada yang kerja jadinya gitu. Gak ada yang kerja ya, gimana ya dapat uangnya Susah kalau kayak banget gitu. kan kalau gitu, ngerepotin doang jadi. Betul, malah ngerepotin uang jadinya. Iya. Tapi itu insightful banget dan menarik banget sih Pak. Jadi kayak let the money work for us Iya. sampai uangnya tuh bekerja buat Betul, kita. benar banget. Oke, Memang benar. buat sampai situ butuh tadi earning. Iya, Makanya saya earning. bilang mahasiswa udah belajar earning dulu. Earning dari learning dulu kali ya, Pak, ya? Belajar gitu, cari opportunity buat dapetin earning sampai 100 juta pertama kamu gitu ya. Oke. Enak tuh kamu kalau dapetin 100 juta pertama buat ngegandain sampai 1 miliar. Dari 1 miliar gandain ke 5 miliar, it's easy. Oh, oke. Trust me. Oke. Kunci mentok utamanya 100 juta. Oke, 100 juta pertama Ya. tuh. Oke. Buka dulu itu. Dan Hmm. saya bisa achieve 100 juta pertama saya di umur 22. 22 tahun, Pak. Baru lulus kuliah tuh kayaknya. Saya masih jadi teaching assistant, belum lulus kuliah. Oh. Gimana tuh, Pak? Tips and triknya Ya, 100 juta di 22 tahun. Saya pakai semua resource-nya. Oh. Saya bisa konsultasi, saya megang klien, Oke. saya ikut lomba gitu ya. Terus juga saya belum ada investasi yang terlalu banyak pada waktu itu. Saya bikin event, bekerja gitu ya. Event keken dulu, Oke. festival kuliner gitu ya. Oh. Saya kerja di Excel Feature Leader. Mungkin teman-teman tahu sekarang Excel Feature Tahu Leader kan? Excel Feature Itu Leader. Excel Feature Leader pertama di create-nya pada waktu itu saya masih mahasiswa. Saya meeting langsung dengan Pak Hasnul Suhaimi gitu. Oh, wow. Buat beliau CEO Excel pada waktu itu kan. Kebetulan saya batch 1 student XCO kan. Oh, Dan- student XCO Bapak batch 1 ya, ya? saya student batch CEO. Jadi saya satu-satunya anak Unpad pada waktu itu. Oh iya. Awal-awal yang lainnya anak ITB semua gitu. Nah itu networknya saya malah kuliahnya di Unpad banyak di ITB mulu saya. Baik. Jadi network penting ya. Oke, jadi selain knowledge, network Ya. juga nggak kalah pentingnya ya Pak ya? Emotion tadi kan akhirnya bisa fitnah. Betul. Mungkin yang tadi mungkin diawali oleh kesadaran diri akan knowledge, Iya, terus betul. juga belajarnya lagi dan juga balik lagi ke diri sendiri mungkin ya Yes, Pak. yes, Jadi dari Bapak sendiri cara menentukan keuangan dan Ya. juga cara Bapak investasi itu yang pertama difondasiin oleh belajarnya dulu, Ya. terus juga mungkin mempraktekannya langsung dan Ya. diakhiri dengan tetap masih menyesuaikan dengan diri sendiri. Ya, karena basicnya ada segitiga ya teman-teman. Paling Oke. bawah ini data. Betul. Data diolah menjadi information. Hmm. Dari information dia kan bisa menjadi knowledge. Oke. Banyak orang berhenti sampai di knowledge. Karena sudah merasa paham Di mungkin atas ya. knowledge itu ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh Pak? Wisdom. Wisdom. Oke. Ini yang enggak semua orang punya. Ini akan membedakan your character. Oke. Jadi nggak bisa tuh cuma sampai knowledge menurut saya. Kamu harus bisa banyakin knowledge-nya sehingga kamu lebih wise to take decision, Oke. when you want sharing. Bukan buat decision orang lain doang, tapi buat diri kamu sendiri. Oke. Are you happy? That's the most important things Iya. than untuk just ask about do you have money? Betul. Saya lebih mikir oke, better saya memilih jalur mungkin menurut orang ngapain lo mau Iya. lo mau ngapain ya, gua happy. Jadi yang setiap keputusan yang saya ambil itu saya merasa happy, I would choose it. Oke.
Oke, mungkin bagi teman-teman yang investor itu ya tips and trick dan juga beberapa pengalaman Yes. dari Bapak Irsyad Kamal. Nah Pak, gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara podcast Meet with Young Investor 1.0 hari ini. Terima kasih banyak Sama-sama, Bapak atas sama-sama. waktu, insight dan juga sharing yang sangat amat menarik banget mengenai cara memandang uang ini. Terus juga tadi Bapak juga sudah menceritakan soal pengelolaan uang Bapak hingga investasi Bapak. Mungkin sebelum kita tutup sesi kali ini, Bapak mungkin boleh memberikan closing statement Oke. atau pesan singkat untuk teman-teman yang investor, khususnya anak muda juga, bagi kayak aku dan teman-teman yang lain yang lagi belajar mengatur keuangan dan juga investasi. Iya. Closing statement dari Betul. saya adalah menabung pangkal kaya Menabung tidak pangkal 100% benar. Oke. Tapi menabung pangkal kaya plus mengelola uangnya itu baru bisa menjadi Oke. pangkal yang akhirnya bisa membawa kamu menjadi financial freedom. Oke. Karena tidak ada menabung, tidak bisa kamu nabung doang. Indeks ekonomi kegerus tuh. Iya, gerus ya Pak ya. Tapi kalau kamu belajar how to manage-nya dan make money work for you, ini akan membawa kamu ke financial freedom yang kamu mau. Terima kasih banyak Bapak, keren sekali closing statement-nya. Terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi bersama kami yang investor. Semoga seluruh insight dan pengalaman yang dibagikan dapat membantu teman-teman yang investor dan juga teman-teman lainnya untuk lebih memahami bahwa investasi bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang mengenali diri sendiri dan juga cara memandang keuangan. Dan tentunya semoga obrolan kita hari ini menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk memulai membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan juga bijak. Saya Rai pamit undur diri, sampai jumpa di episode Meet with Young Investor selanjutnya. Bye.